Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam dalam Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Naqib Al-Attas. Nah, sebelum kami masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu pertama saya sendiri Mona Muslimah dengan NIM 22202021147. Yang kedua yaitu Muhammad Syahbani dengan NIM 22202022156. Dan yang ketiga yaitu Rizky Al-Fajrizen dengan NIM 22202022159 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI, mata kuliah Filsafat Islam. Oke, baik teman-teman, jadi di sini Mona akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dalam pemikiran Islam Raji Al-Faruqi dan Naqib Al-Attas. Oke, lanjut. Di sini Mona akan membahas bagaimana sih pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ini tentang tauhid. Nah, jadi dalam konteks pendidikan, Al-Faruqi memberikan konsep pemikiran dan arah baru bertalian dengan paradigma pendidikan Islam selama ini yang selalu mencari dan menerapkan sistem filsafat barat, terutama tentang konsep dikotomi pendidikan. Menurutnya, dikotomi pendidikan harus dibumi hanguskan dan disubstitusi dengan paradigma pendidikan yang terpadu dan terintegritas. Nah, landasan objek tersebut relevan dengan kondisi lembaga pendidikan tinggi sebagai laboratorium implementasi nilai-nilai islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin-disiplin ilmu modern. Nah, disiplin ilmu modern ini merupakan bidang ilmu sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu menguasai ilmu pengetahuan yang memiliki wilayah kajian studi Islam. Yang ketiga yaitu menentukan relevansi Islam secara spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern yang ada. Yang keempat yaitu menemukan metode untuk melakukan integrasi sintesis antara nuansa Islam dengan nuansa yang umum. Yang kelima yaitu mengarahkan pemikiran Islam pada wilayah atau domain yang mengarah pada terpenuhinya pola rancangan Allah atau sunatullah. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana sih pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ini tentang humanisme Islam. Jadi tauhid menegaskan bahwa Tuhan yang unik telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling benar dan yang paling baik dengan tujuan untuk menyembah dan mengabdi kepadanya karenanya adalah manusia. Tauhid juga menegaskan bahwa tujuan ini mencakup tugas manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Karena menurut Al-Quran telah memberikan amanatnya kepada manusia, suatu amanat yang tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi, amanat yang manusia hindari dengan ketakutan. Tauhid mengajarkan kepada seluruh umat Muslim bahwa Tuhan dengan sifatnya yang welas asih dan bertujuan tidaklah menciptakan manusia untuk main-main atau dengan sia-sia. Tuhan telah menganugerahinya panca indera, akal dan pemahaman, membuatnya sempurna bahkan meniupkan ke dalam dirinya ruhnya dengan tujuan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas besarnya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait materi kami. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemikiran pendidikan menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Yang pertama ada tiga konsep yang dimiliki oleh pemikiran pendidikan menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, yang mana tiga konsep ini saling berkaitan. Yang pertama ada konsep pendidikan Islam, yang mana menurut pemikiran pendidikan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas bahwasanya Syekh Muhammad Naqib Al-Attas berpendapat bahwa istilah tarbiyah atau pendidikan bukanlah istilah yang tepat dan bukan pula istilah yang benar untuk memaksudkan pendidikan dalam pengertian Islam. Adapun menurutnya, istilah tarbiyah tidak dapat mencakup seluruh aspek yang penting terhadap pendidikan. Yang kedua, menurut pemikiran pendidikan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas adalah tujuan pendidikan, yang mana menurut beliau tujuan pendidikan ialah Al-Attas menjelaskan bahwasannya tujuan pendidikan Islam bukanlah untuk menjadikan manusia sebagai warga negara dan bekerja yang baik, namun untuk memunculkan manusia sebagai insan paripurna atau yang disebut juga dengan insan kamil. Yang ketiga merupakan konsep dari pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Attas adalah tentang bentuk sistem pendidikan Islam, yang mana menurut beliau Syekh Muhammad Naqib Al-Attas bahwasanya menurut Al-Attas pendidikan haruslah mencerminkan manusia dan bukannya negara. Jadi insan paripurna atau insan kamil tersebut harus menjadi model bagi perumusan adalah universitas. Satu sosok yang mencerminkan insan paripurna atau insan kamil adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Universitas Islam hendaknya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model dengan fungsi untuk melahirkan manusia tentang terma pendidikan Islam. Dari uraian yang kita bacakan tadi, bagaimana Al-Attas merumuskan terma konsep pendidikan Islam yang menurutnya paling tepat.
tampak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya yang pernah mengenyangkan bidang sastra. Ia sangat menekankan sekali pentingnya leksikal bahwa bahasa Arab dalam memahami sesuatu, apalagi dalam mengonsepnya.